Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya kembali mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi kita semuanya. Tentunya kita semua pasti sudah memiliki rencana-rencana yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2026 ini. Mungkin ada yang merencanakan liburan, ada juga yang merencanakan perubahan dari diri sendiri. Banyak sekali rencana-rencana ya. Dan tadi saya cukup terkesan ya, selalu terkesan dengan perkataan dari misalnya kayak tadi doa WL gitu ya. Agar kita mendapatkan hati seorang murid gitu ya. Artinya hati yang ingin selalu terus-menerus ingin belajar, ingin selalu terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Hati yang selalu tidak pernah puas akan firman Tuhan. Soalnya kalau kita tidak memiliki hati seperti ini saudara, nantinya kita akan bisa menjadi pribadi yang seperti ini. Nah kan gereja kita ini ada tema besar ya saudara ya. Tema yang saya rasa cukup baik, sangat baik malah. Untuk menjadi resolusi juga. Ada yang tahu temanya? Ada di kalender yang kemarin saudara terima kalau datang di akhir tahun. Temanya lebih mengenal Bapa, lebih lagi mengenal Bapa. Kalau kita tidak punya hati seorang murid, kita akan berkata, apa itu? Tema biasa-biasa saja. Tema yang gak penting. Kenapa saya katakan gak penting? Emangnya kita semua di sini, saya melihat banyak sekali handai taulan yang saya kenal gitu. Saudara-saudara semua saya kenal. Yang sudah ada yang memang dari kecilnya bukan Kristen. Tapi sekarang sudah menjadi Kristen. Ada juga yang dari kecilnya Kristen. Apa ini tema lebih mengenal Bapa ini? Kok kayaknya biasa aja gitu. Kayaknya kok kita dari dulu sering banget ya gitu ya. Suruh mengenal Bapa, mengenal Bapa. Buat apa tema seperti ini lagi, gereja ini gak kreatif. Nah, hati yang tidak mau belajar itu bisa berpikiran seperti itu saudara. Pemikiran seperti ini sebenarnya adalah pemikiran yang sangat sempit. Sebenarnya tema ini dapat membuat kita merenungkan dan memotivasi diri kita di tahun ini. Kalau merenungkan kita pasti akan berbicara tentang waktu yang sudah lampau ya. Berarti apakah di tahun 2025 kemarin saya sudah mengenal atau kita sudah mengenal Tuhan Allah Bapa kita. Kalau saya tanya kepada saudara dan bahkan ke diri saya sendiri gitu, jawabannya pasti variatif. Ada yang bilang, oh ya saya sudah kenal. Ada yang bilang, oh belum terlalu. Ada yang pura-pura gak kenal. Pura-pura gak kenal tuh gimana sih maksudnya? Pura-pura gak kenal tuh iya sih tahu itu teh firman Tuhan. Tapi saya tetap melakukan itu karena itu enak gitu. Dosa itu enak gitu. Jadi pura-pura gak kenal dulu. Nanti setelah melakukan aduh Tuhan saya mohon ampun saya perbaiki diri gitu. Nah itu kan variatif gitu ya di tahun yang lalu. Ini kan kita membahas merenungkan berarti tahun yang lalu ya. Di tahun 2025 banyak sekali pasti jawaban-jawaban saudara. Nah tadi bagian perenungannya. Kalau bagian motivasinya di mana? Kesalahan yang dulu pernah kita lakukan, yang di tahun 2025 kita lakukan, itu pasti akan memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi saya rasa mengetahui mengapa kita bisa termotivasi. Nah ini mengapa kita harus mengenal Bapa. Nah pertanyaan itu bisa menstimulan atau bisa memotivasi diri kita untuk mengenal Dia. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak-anak muda seperti saya gitu ya. Karena anak-anak muda seperti saya, kemudian saya kenal di sini ada Desmond, ada Lorenza, ada Leo gitu ya. Anak-anak muda yang tidak suka didikte oleh aturan gitu. Saat kita didikte oleh aturan kita akan bertanya, mengapa kita harus ikut aturan itu? Nah ini juga sama, mengapa kita harus mengenal Bapa? Ini akan memotivasi diri kita lebih lanjut. Ada beberapa hal yang harus menjadi alasan kita kenapa kita harus mengenal Bapa. Pertama adalah meresponi inisiatif Tuhan Allah yang sudah mau mengenal kita. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pernahkah saudara berkenalan dengan seseorang tetapi perkenalan itu bukan didasari dari inisiatif saudara? Misalnya saudara di tempat kerja atau misalnya di lingkungan perkuliahan.
Nah terus ada orang nih yang berkenalan sama saudara. Pastinya saudara akan cenderung untuk mau mengenal dia. Karena tidak enak kan, masa kita dia udah memperkenalkan diri, udah apa, kita tidak tanya balik nih. Walaupun ya saya sebagai cowok gitu ya, saya sebagai laki-laki, kadang-kadang pertemanan cowok itu termasuk ke dalam pertemanan yang aneh tapi nyata gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu orang baru, kayaknya udah lama banget nih kita ketemu sama orang ini gitu. Padahal kayak pernah waktu itu mama nanya kepada saya gitu. Mika, kalau si itu tuh ulang tahunnya kapan sih? Aduh, kapan ya mah? Saya kok nggak tahu gitu. Kalau si ini kesukaannya apa? Aduh iya, kesukaannya apa ya? Gitu. Padahal kita ngobrol panjang, udah tahu ada hobi. Terus abis itu kesukaan yang lainnya saya nggak tahu gitu. Nah itulah ya pertemanan cowok begitu ya. Nah tetapi ini juga didasari dari diri kita sebagai saudara dan saya sebagai manusia makhluk sosial menghargai inisiatif seseorang berkenalan dengan saudara. Nah ayat ini sebenarnya menunjukkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Selain karena kita ini buatan Allah, Tuhan Allah memilih untuk mengenal kita. Bahkan bukan saja mengenal kita, tetapi memberikan kasih karunia kepada kita. Kalau saudara ingat Efesus 2 ayat 8-9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu kan semua berarti inisiatif Allah. Nah sama seperti ayat ini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Maksudnya apa? Tuhan Allah lah yang berinisiatif untuk mau mengenal kita, mau berinisiasi dengan kita, mau memulai relasi dengan kita. Kenapa Tuhan Allah itu mau memulai, ini dia bahasa yang lebih kita familiar ya, memulai relasi dengan kita. Padahal pada awal penciptaan saja, waktu kita manusia diciptakan, kita lebih memilih untuk tidak menaati firman Tuhan. Iya kan? Kita lebih memilih untuk tidak taat pada perintah Tuhan. Tetapi kenapa dia masih mau untuk mengenal kita atau untuk mau membangun relasi dengan kita? Jawabannya simpel. Alasan Tuhan mau menginisiasi hubungan dan mengenal kita itu karena Allah mengasihi kita. Cuma itu? Iya, karena Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita lihat ya di sini dikatakan Allah adalah kasih. Bahkan dikonfirmasi di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ya kan akan dunia ini. Allah mau memulai hubungan baik dengan kita, manusia ciptaannya, walaupun manusia ciptaannya sudah membangkang dari Allah, tetap mau mengorbankan dirinya sendiri yaitu Tuhan Yesus ya di atas kayu salib karena dia adalah kasih. Kenapa sulit sekali bagi kita untuk memahami hal ini? Karena kita sebagai manusia hidup di dalam dunia ini sudah terbiasa dengan perilaku manusia yang mau mengenal orang lain hanya karena ada maunya. Terlalu banyak motivasi kita mau mengenal orang lain. Misalnya ini bisa pengalaman saya, bisa pengalaman teman-teman yang seumur dengan saya ya. Mengenal lawan jenis karena bisa berpotensi dijadikan pacar saudara. Nah ini tuh kadang-kadang tuh ya kita tuh tidak mau jujur gitu. Kan namanya nambah relasi, gak apa-apa nambah relasi. Padahal ada motivasinya nih pengen deketin gitu. Atau mungkin berkenalan dengan orang lain karena kita lihat nih Instagram story-nya. Instagram story-nya tuh lagi hedon, banyak duit. Kita mau deket sama orang ini karena dia lagi banyak duit gitu. Saya gak tahu ya kalau saudara ya, kalau saya sih gak mau. Kalau saya emang gak mau gitu ya, dia dekat sama orang karena ada maunya gitu. Nah makanya kita berusaha kenal biar apa? Biar ditraktir gitu. Terlalu banyak motivasi-motivasi yang salah gitu. Pada waktu kita ingin mengenal seseorang. Makanya pada waktu Allah mau mengenal kita, Allah mau dekat dengan kita, motivasinya apa? Ya karena dia kasih. Ya udah, mau gimana pun caranya dia kasih kepada kita gitu. Dengan mengetahui hal ini ya, bukankah menjadi suatu motivasi dorongan di diri kita untuk semakin lagi mau mengenal dia? Karena dia adalah kasih, karena dia mengasihi kita.
mengasihi saudara dan saya. Belum lagi ditambah janji-janjinya di dalam kitab suci. Alasan kedua kenapa kita perlu mengenal Bapa lebih baik lagi agar kita mendapatkan privilege. Saudara tahu privilege? Keuntungan. Keuntungan. Kayak misalnya saudara, nih kalau dalam konteks anak muda ya, menjadi membership, anak muda pasti tahu. Membership itu gimana sih? Maksudnya misalnya saudara pasti kenal kan sekarang ini banyak sekali influencer, streamer, youtuber gitu ya. Dan mereka membuka forum membership. Apa tuh? Ya membership itu adalah suatu tempat di mana kalau kamu bayar, misalnya bayar nih 10.000 per bulan. Kamu bisa menonton konten-konten yang hanya bisa ditonton oleh member. Biasanya konten-konten itu lebih lucu, lebih apa adanya, lebih untuk orang-orang yang terbatas begitu. Tetapi dari mengikuti membership itu gitu, kita mendapatkan keuntungan-keuntungan ya kayak tadi. Dan misalnya kalau di Spotify gitu ya, kita menjadi membership ya kita tidak ada, kita dengar lagu ada iklan-iklan gitu. Privilege begitulah. Nah, itu sama seperti kita mau tahu nih kalau kita mengenal Allah Bapa keuntungannya apa? Keuntungannya apa nih buat kita? Memang saya tidak mau mengajak saudara untuk ayo kita mengenal Bapa karena banyak loh keuntungan-keuntungannya seperti saya jadi seller gitu. Enggak gitu. Maksudnya itu bukan motivasi utama tetapi ya ada keuntungan yang kita terima. Tidak bisa dipungkiri privilege-nya juga akan kita terima gitu. Kalau kita mau mengenal Bapa keuntungannya kita terima. Ada janji-janji dalam perjanjian lama seperti di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Saya ingin kita baca bergantian. Nanti saudara baca ayat 14 dan kemudian Bapak Pendeta Stefan akan membacakan ayat 15 dan kemudian kembali lagi kepada saudara. Mazmur 91 ayat 14, silakan saudara. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Nah, coba Azriel tolong tampilkan ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab apa? Ia mengenal namaku. Jadi kalau kita mengenal Bapa, kita akan mendapatkan perlindungan. Meluputkannya dari mara bahaya, membentenginya gitu ya. Kemudian ini yang paling saya suka, ayat 15 Azriel. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah ini. Kenapa saya katakan ini adalah privilege yang paling saya suka. Karena rasanya tuh kalau saya lagi berbicara kepada orang lain dan orang lain itu tidak menjawab saya pasti sakit hati. Ya kan? Tapi saudara pernah gak mengalami itu gitu. Kan gak enak gitu. Kalau saudara mengenal Bapa, pada waktu kita berseru kepada Bapa, maka Bapa akan menjawab kita. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Saudara tidak dibiarkan sendirian dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur, ada lagi. Berkat panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Artinya diperlihatkan di mana kita akan tinggal, yaitu surga yang kekal. Semua hal ini akan saudara dapatkan pada waktu saudara mau mengenal Tuhan. Pada waktu saudara mau mengenal Bapa. Dimantapkan lagi pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan banyaknya hal yang Tuhan Yesus ajarkan, ada satu pengajaran yang luar biasa. Matius 6 ayat 31 sampai 34 kita baca lagi bergantian. Tadi terakhir saudara berarti ayat 31, sekarang Bapak Pendeta Stefan. Nanti kemudian kita ya saudara ya. Silakan Pak Stefan. Matius 6 ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini adalah sepenggal pengajaran Tuhan Yesus di bukit berkenaan dengan hal kekhawatiran. Ini tentu kita rasakan, apalagi di awal tahun seperti ini. Ibu Gembala tadi pagi sudah menjelaskan bagaimana pemeliharaan Allah itu senantiasa dalam kehidupan kita gitu ya. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kita tidak perlu takut, ya kan? Karena Tuhan akan memelihara kita. Saat kita mengenal Dia, kita tidak perlu khawatir, saudara. Jangan kita masih bertanya kalau kita besok makan apa, besok gimana, besok masalah yang satu gimana, begini begitu. Karena dikatakan di ayat 332 tadi, sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti kalau saudara mengenal Bapa, maka saudara tidak akan khawatir lagi. Amin. Tuhan Yesus itu bisa diandalkan, saudara. Udah, kita gak perlu khawatir lagi. Karena kita bisa mengandalkan Dia. Biarin manusia segimanapun baiknya tidak bisa sepenuhnya diandalkan seperti Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa ya mengenal Tuhan Allah. Kita bisa memiliki sosok pribadi yang bisa kita andalkan, bisa melindungi kita, bisa menjaga kita, bisa menjawab kita. Rasanya tuh kita berada dalam situasi yang damai, tentram gitu ya. Karena Tuhan Allah tuh ada bersama dengan kita. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah saudara mau mengenal? Kan responnya tergantung dari diri saudara sendiri ini. Nampaknya 2 alasan saja sudah cukup untuk memotivasi kita lebih lagi untuk mengenal Bapa. Langkah berikutnya tergantung saudara. Saudara mau atau tidak? Saya bisa, saudara. Dengan pertolongan Tuhan saya bisa untuk mengkoar-koarkan segala hal yang kenapa saudara harus mengenal Bapa kita yang baik. Saya bisa mengoar-ngoarkan segala hal yang baik. Kenapa sih Tuhan Allah itu pribadi yang sangat baik untuk kita kenal. Tapi kalau saudara tidak mau, ya udah mau bagaimana lagi gitu. Ya udah saya tidak bisa memaksa saudara. Di sini letaknya indahnya kita menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus. Pilihan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Makanya di keseluruhan ayat yang sudah kita baca tadi, selalu saja ada tindakan aktif oleh kita. Misalnya coba tadi Azril tolong balik ke Yohanes 15 ayat 16 tadi. Nah, ya saudara perhatikan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Artinya dalam menjalin relasi dengan Tuhan, dalam mau mengenal Tuhan Allah, ada tindakan aktif yang harus kita lakukan. Frasa supaya kamu pergi memang itu mengacu kepada tugas kita untuk menghasilkan buah, untuk bersaksi secara aktif. Tetapi ini juga artinya masuk ke dalam relasi kita dengan Dia, tindakan kita. It matters, itu penting. Maka tugas kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Terus kemudian janjinya yang ada di dalam kitab Mazmur 91 tadi di ayat yang 15. Dikatakan tadi kan kalau dia berseru, nah ini bila ia berseru. Berseru itu kan berarti tindakan aktif. Kita berseru, kita berdoa, kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Kemudian di ayat Matius 6 tadi, di ayat 33. Yang selalu menjadi pegangan kita. Coba Azril. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Lagunya paduan suara tadi pagi. Kalau saudara belum dengarkan lagunya bisa dengarkan di YouTube ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah. Lagi-lagi tindakan aktif. Kita yang harus aktif. Untuk kita mau mengenal Allah, kita aktif, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita datang beribadah seperti sore hari ini. Itu semua tindakan aktif. Tetapi ini bukan hanya berbicara tentang aktif saja, tetapi juga pengorbanan kita. Kalau kita menggunakan analogi membership tadi misalnya, pada waktu kita mau lebih lagi mengenal streamer yang kita suka, mengenal konten kreator yang kita suka, kita bayar. Nah itu berarti ada sesuatu yang kita keluarkan. Yaitu pengorbanan begitu ya. Nah kalau kita nih mau mengenal Allah tidak harus nih kita bayar mahal. Allah nggak perlu duit kita gitu. Sebenarnya apa yang termahal dari dalam diri kita apa? Ya seluruh kehidupan kita. Ya kan? Roma 12. Persembahkanlah tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup. Oh, itu yang termahal yang bisa kita berikan buat Tuhan gitu. Waktu kita, tenaga kita. Makanya di sini tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti apa yang dicari? Yang paling utama dicari ya Allah. Ya firman Allah, itu yang paling utama dicari. Bukan uang, bukan hal-hal yang lain yang diutamakan. Jadi kalau kita mau mengenal Bapa, saudara tadi kan kalau saya tanyakan pada saudara apakah saudara, tinggal langkahnya saudara sendiri yang tentukan. Saudara mau atau tidak? Mau pasti jawabannya, semua pasti akan jawab mau, amin. Tapi saat dituntut pengorbanannya bagaimana? Kita harus menyisihkan waktu kita tiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Menyisihkan waktu kita untuk membaca Alkitab bersama di grup ABA misalnya. Menyisihkan waktu kita di hari Selasa ada persekutuan doa. Menyisihkan waktu kita di Sabtu pagi ada doa subuh. Menyisihkan waktu kita di hari Minggu ada 2 kali ibadah. Ya itu semua pengorbanan yang harus kita berikan secara aktif untuk mengenal Bapa. Waktumu yang terutama itu adalah waktunya untuk Tuhan gitu. Pada waktu ia memberkatimu gitu ya saudara. Ingat, oh ya Tuhan dulu. Tuhan dulu yang didahulukan. Makanya kenapa gereja ini ada persembahan persepuluhan. Untuk mengingat pada waktu kita dapat berkat, siapa yang harus kita dahulukan? Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, berarti carilah dia di atas segala-galanya. Agar apa? Semuanya akan ditambahkan padamu. Itu, jangan kita mau semua tapi kita menghilangkan yang atasnya gitu. Jangan saudara. Kita mau semua ya harus yang atasnya juga dilakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Butuh pengorbanan, butuh tindakan aktif kita. Sekarang setelah kita mengetahui nih. Mengapa harus mengenal Tuhan lebih lagi? Pertama tadi kan karena Tuhan Allah sudah mau memulai hubungan dengan kita. Sudah mau mengenal kita lebih dahulu. Ya kan? Mengasihi kita dengan tiada embel-embelnya karena dia adalah kasih. Mengasihi kita karena karena dia adalah kita ini buatan tangannya. Kedua, karena banyak sekali privilege atau keuntungan yang tidak bodong gitu ya. Kenapa saya katakan tidak bodong? Karena banyak orang-orang di luar sana yang berkata bahwa ini keuntungannya ini, tapi kemudian dia itu investasi bodong gitu, menipu kita gitu. Kan ini kan tidak menipu kita. Firman Tuhan itu tidak menipu kita. Firman Tuhan itu adalah janji iya dan amin. Semua keuntungan itu tercatat dalam firman Tuhan. Jadi Allah adalah pribadi yang paling bisa diandalkan serta memberikan semua itu untuk kita. Asal apa? Asal kita merespon. Tibalah giliran kita untuk memilih. Maukah kita di tahun ini menjadikan tema gereja kita lebih mengenal Bapa sebagai sebuah resolusi utama di sepanjang tahun 2026. Sampai seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali tentunya ya. Karena itu pengenalan akan Allah itu tidak bisa instan gitu ya. Tidak bisa, oh ya saya sudah kenal kemudian tidak ada lagi tambahannya. Enggak, itu akan berjalan sampai nanti kelak Tuhan Yesus datang. Ada satu ayat yang bagus untuk menjadi penutup dan memotivasi kita lebih lagi. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini dapat merangkumkan serangkaian khotbah yang dari tadi sudah saya sampaikan kepada saudara. Allah menciptakan kita. Allah mau mengenal kita untuk menginisiasi relasi dengan kita. Saat kita memilih untuk mengenal Dia berarti ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Mengutamakan Allah dan kita lakukan pekerjaan baik. Di sini lagi ya ada kalimat aktif oleh kita. Untuk melakukan pekerjaan baik. Itu kita yang dituntut melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena di ayat sebelum ini Tuhan Yesus sudah memberikan kasih karunia. Sudah mati di atas kayu salib, menyiapkan kita untuk kita melakukan pekerjaan baik. Nah, aktif dalam beribadah, aktif dalam berdoa, aktif dalam membaca firman Tuhan, aktif untuk bersaksi. Bila mana tahun lalu kita kurang berdoa, perbanyak jam doa saudara. Bila mana tahun lalu kita belum mulai baca Alkitab, mulailah membaca Alkitab. Semakin kita terus mau mengenal Tuhan lagi dan lagi dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan akan menepati apa yang sudah Dia katakan di dalam kitab Mazmur maupun di dalam perjanjian lama dan baru, semuanya Tuhan genapi dalam diri saudara. Itu yang harus menjadi resolusi kita.
Karena apa satu lagi? Karena itu yang ia mau. Perhatikan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam firman Allah. Hidup di dalam Tuhan. Jadi ayo kita makin mengenal Tuhan di tahun ini. Mungkin saya hanya menyampaikan kepada saudara sekilas-sekilas gitu ya. Tentang apa yang 1 tahun ini gereja kita akan sampaikan. Nanti oleh hamba-hamba Tuhan yang lain dengan yang saya yakin dan percaya hikmat Tuhan tuh bernaung di setiap firman Tuhan yang disampaikan di atas mimbar ini gitu. Nantinya kita akan lebih banyak lagi belajar mendalami. Tetapi jangan sampai resolusi yang satu ini itu kandas. Karena kan biasanya kan orang kan udah mulai pesimis gitu ya. Tahun baru resolusi bohong lagi nih, resolusi gagal lagi nih. Udah mulai pesimis nih, udah mulai enggak lah, enggak ada tahun baruan lah. Ini tahun baru juga biasa aja, udahlah enggak usah ada rencana-rencana, gebrakan-gebrakan, apa itu gitu. Jangan, please banget yang ini jangan kandas gitu ya. Dalam hal mengenal Bapa itu selalu dipelihara. Tiap hari selalu tentukan saudara mau berdoa jam berapa. Saudara mau membaca kitab bagian mana. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun saudara untuk melakukan hal itu. Karena itu adalah janjinya. Memang kita mau mengenal Bapa, tetapi kita tidak bisa mengenalnya dengan usaha kita sendiri. Roh Kudus itu yang menyatakan Bapa itu seperti apa. Tuhan Yesus sudah menyatakan itu. Bapa itu seperti apa? Karena kita kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi manusia, kita lebih mengerti omongan manusia ke manusia ya enggak? Daripada kita mengerti omongan kita dengan Allah ya itu gimana ya, kok enggak ada nampak wujudnya gitu. Pada waktu dia menjadi manusia kita mengerti bahasanya, oh iya ya itu yang Tuhan mau. Nah setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga dia berkata apa? Oh aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, nih aku kasih penolong. Roh Kudus yang bisa diandalkan oleh kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengenal Bapa karena mengenal itu sekali lagi, mengenal itu tidak instan. Mengenal itu adalah proses. Prosesnya sampai kapan? Seumur hidup sampai ia datang. Jadi terus ikuti firman Tuhan yang akan kita dengarkan di gereja ini. Firman Tuhan yang disampaikan mungkin melalui media sosial, melalui media YouTube kita, di YouTube Gereja Keluarga Tabernakel, itu semua disaksikan saudara. Dan terus dipantengin kalau saudara mau mengenal Tuhan. Karena dari situlah kita bisa mengenal Tuhan Yesus kalau kita semakin sering mendengar suaranya. Suaranya ya dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk itu mari sama-sama kita akan melakukan tindakan aktif kita mau melaksanakan perjamuan kudus. Karena kalau bagi saya ya saudara ya, melakukan perjamuan kudus di setiap bulan itu tuh adalah second chance gitu. Setiap saat saya mengikuti gitu ya perjamuan kudus ini, saya mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat saya. Apa pengorbanan Tuhan Yesus tuh begitu besar buat saya. Nah itu tuh membuat saya jadi apa? Saya jadi berkomitmen ulang. Jadinya itu tuh semangat untuk mengenal dia, semangat untuk mengiring dia tuh tidak pernah padam. Jadi ini adalah langkah awal yang harus kita ambil untuk kita lebih lagi mengenal Bapa di tahun ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.